Pemirsa, kita akan memasuki Habar 6 Panambayan. Dalam rangka pemajuan Wan Pemenuhan HAM tahun 2015-2019, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar sosialisasi peraturan Presiden mengenai rencana aksi nasional hak asasi manusia. Hal ini bertujuan mendorong pengembangan Wan Mekanisme menuju Kota Peduli HAM. Dalam rangka pemajuan Wan Pemenuhan HAM tahun 2015-2019, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar sosialisasi peraturan Presiden nomor 33 tahun 2018 mengenai rencana aksi nasional hak asasi manusia di Aula Kayu Baimbai Jalan R.M. Marta Dinata Banjarmasin Tengah, Baisukan Senin 21 Oktober 2019. Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman Kabupaten Wan Kota tentang hak asasi manusia, terutama kepada Wan aparatur negara wan masyarakat sipil, sehingga mendorong pengembangan Wan Mekanisme menuju Kota Peduli HAM. Ibnu Sina menegaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 9-12 mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah terkait dengan hak-hak Wan pelayanan publik, nangkai bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penata ruang, perumahan rakyat, permukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat wan sosial. Menurut Ibnu Sina, Banjarmasin sudah 4 tahun mendapat predikat sebagai Kota Peduli HAM dari Kemenkumham Republik Indonesia. Keberhasilan mempertahankan predikat tersebut berkat kerja keras seluruh aparatur Pemko Banjarmasin, Wan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang memberikan bimbingan kepada Kota Seribu Sungai ini untuk senantiasa melaporkan Wan memenuhi butir-butir parameter terkait dengan Kota Peduli HAM. Ibnu Sina berharap Banjarmasin akan menjadi tuan rumah Festival HAM pada tahun 2020 mendatang. Mengenai kabupaten kota HAM kepada aparatur negara dan masyarakat sipil di Banjarmasin serta mendorong pengembangan mekanisme peta jalan menuju kota HAM di Banjarmasin. Para peserta dan hadirin yang ulun hormati, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9-12 mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah terkait dengan hak-hak dan pelayanan publik, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Dalam tataran operasional, pada tanggal 10 April 2018, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Perpres 33 tahun 2018 tentang perubahan atas perubahan peraturan Presiden nomor 75 tahun 2015 tentang Ranham 2015-2019. Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM bidang internal Hairansyah dalam pemaparannya menyatakan hak-hak dasar dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Secara umum, hak asasi manusia merupakan hak semua manusia. Tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang membuat semua pihak prihatin tentang semua yang terjadi, sehingga perlunya semua pihak tahu lebih jelas tentang hak asasi manusia. Menurut Hairansyah, HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi yang dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Sangat otoritarianisme gitu, sangat otoriter cenderungannya, dan kemudian dikuasai lebih banyak nuansa militernya. Gitu. Nah, tapi kemudian Soeharto memutuskan untuk membentuk yang namanya Komnas HAM. Tujuannya apa? Tentu ada tujuan yang spesifik. Dalam hal ini adalah salah satunya adalah membangun citra Indonesia di negara-negara internasional, bahwa Indonesia menghormati dan melindungi hak asasi manusia di antara banyak isu-isu pelanggaran hak asasi manusia pada saat yang muncul. Itu dibentuk tahun 93, 1 minggu sebelum konferensi Jenewa di Swiss kalau tidak salah. Nah, itu ternyata berhasil untuk menunjukkan bahwa kita walaupun dituduh sebagai negara yang tidak ramah terhadap hak asasi manusia, tapi kemudian mampu membentuk namanya Komisi Nasional Hak Asasi